Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mang Dedi di Kiwari Farm. Kita sedang berada di kebun Palora, teman-teman. Kita sedang berada di bawah greenhouse. Di dalam greenhouse ini, yang memang pada hari ini dan beberapa hari ke belakang sangat panas sekali. Diperkirakan mungkin di hari ini sekitar 38 sampai 39 derajat Celcius ya. Nah, memang di kita baru-baru sekarang ya, tahun sekarang sangat panas sekali. Tahun kemarin nggak begitu ekstrim ya untuk kemaraunya, tapi tahun ini kemarau sangat panjang ya. Nah, kemarau panjang itu mengakibatkan beberapa tanaman menjadi stres sehingga tanaman itu menjadi berbunga, dan itu sudah hukum alamnya seperti itu ya. Terutama pada tanaman-tanaman yang memang tanaman besar seperti durian dan yang lainnya ya. Nah, pada tanaman buah naga sendiri juga kadang seringkali merasakan stres akibat perubahan cuaca yang ekstrim ini. Tetapi memang kalau dalam segi perawatan intensif, maka tanaman itu akan baik-baik saja, terutama jika buah naga jenis Ecuador ini ditanam di dalam greenhouse seperti ini. Dia tidak mengenal cuaca di luar sehingga pertumbuhannya sangat bagus. Nah, kelebihannya menggunakan sistem greenhouse seperti ini untuk Palora Ecuador, dia akan tahan terhadap penyakit. Nah, jadi memang cacar ini dia nggak begitu suka sama greenhouse, nggak tahu ya. Jadi memang kita sudah uji coba beberapa kali nanam Palora itu di greenhouse. Ada yang usia 2 tahun, ada yang usia setahun, ya macam-macam, dan memang tidak ada cacar sama sekali, dan itu bagus ya. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena memang jika kita budidaya di dalam greenhouse yang sangat intensif seperti ini, maka perubahan cuaca yang ada di luar tidak begitu berpengaruh. Misalkan ketika musim hujan, maka pH tanah akan menurun akibat air hujan yang begitu masam ya teman-teman. Nah, air hujan yang asam mengakibatkan pH tanah menjadi turun sehingga tanaman harus ini lagi ya teman-teman. Jadi memang daya tahan tubuhnya berkurang ya ketika pH tanahnya menjadi berkurang, dan penyerapan unsur hara tidak begitu maksimal. Nah, berbeda dengan di dalam greenhouse seperti ini. Nah, saya tidak akan membahas greenhouse itu, tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Kiwari Farm. Salah satunya masih menanyakan tentang lampu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih menanyakan tentang lampu dan seputar lampu, saya jelaskan kembali. Jadi lampu itu apa sih manfaatnya? Lampu itu pertama manfaatnya untuk meningkatkan kualitas cahaya matahari. Ingat, lampu itu meningkatkan kualitas cahaya matahari. Misalkan buah naga itu di Jawa ini ada musimnya. Misalkan dari bulan Oktober atau November sampai April, musimnya buah naga untuk wilayah Jawa, Bali, dan Lampung sebagiannya. Nah, jadi memang untuk wilayah itu di bulan April ke sana mungkin buahnya nggak begitu banyak sampai Oktober. Ada 1-2, tapi itu tidak menjadi buah yang diandalkan lah untuk produksinya. Nah, dengan menggunakan lampu maka jadi memang di bulan Mei atau bulan April ke sana itu memang dia kualitas cahaya mataharinya berkurang karena matahari begitu jauh dengan kita yang berada di selatan Ekuador ya. Kita berada di selatan atau di utara Ekuador, yang nggak tahu lupa lagi. Pokoknya seperti itulah istilahnya. Jadi memang ketika bulan-bulan itu matahari sedang jauh, maka kualitas matahari itu berkurang. Nah, dengan menggunakan lampu, maka kualitas cahaya matahari itu bisa ditambahkan. Di Kiwari Farm sendiri kita menggunakan lampu dari mulai maghrib sampai subuh. Jadi memang full sekali lampunya dinyalakan teman-teman. Nah, kita menggunakan lampu LED berwarna kuning atau warm white lah, atau seperti itu bahasa Inggrisnya nggak tahu, pokoknya keluar warna kuning. Nah, ya minimal menyerupai cahaya matahari seperti itulah. Insya Allah untuk lampu itu memang bisa disesuaikan. Misalkan untuk dataran rendah bisa minimal 8 watt, 9 sampai 10. Untuk daerah dingin bisa sekitar 10 sampai 12 watt, tergantung kualitas lampunya lah. Kalau memang lampunya lebih mahal ya pasti lebih bagus. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin tentang lampu ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Palora Ecuador ini. Ini Palora Ecuador ini sekarang mau usianya kurang lebih sekitar 10 bulanan. Ini kita tanam awal tahun bulan Januari. Kita tanam, sekarang sudah masuk bulan 10 teman-teman. Jadi bulan 10. Dan ini kemarin sebagian sudah kita buat pembibitan untuk grafting ya teman-teman. Jadi memang kita perbanyak lagi sistem dengan Palora ini ya teman-teman. Nah, tapi saya akan nanti kasih tahu ke teman-teman keistimewaan buah naga Palora Ecuador ini. Ya, nanti kita akan lihatkan yuk teman-teman.
teman-teman, saya akan lihatkan ke teman-teman. Ini ada sesuatu teman-teman. Ini buah naga palora yang kita semai kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Ini untuk pesanan ke Padang teman-teman. Nih ternyata ada bunga. Ini bisa di zoom teman-teman. Ternyata sedang kita semai, ini keluar bunga ya. Jadi kita semai seperti ini, ada bunganya teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Kalau buah naga palora ini dia merasa cocok dan memang media tanamnya bagus, maka akan genjah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, buah naga Ecuador di kebun kami, di kebun Kiwari Farm, ternyata 1 tahun sudah belajar berbunga banyak teman-teman. Karena memang sepertinya buah naga Ecuador ini memang dia tergantung perawatan dan memang tergantung media tanam apa yang digunakan seperti itu. Nah biasanya buah naga Ecuador itu dia berbunga rata-rata 1,5 tahun, bahkan lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah di Kiwari Farm setahun kurang pun sudah ada yang belajar berbunga. Itu sebuah hadiah bagi kami lah seperti itu. Sekarang ini ada pembibitan yang memang ada juga buah juga bunga ya teman-teman. Jadi bunga ini mudah-mudahan nanti jadi buah dan kita kirimkan ke konsumennya langsung. Tapi sebetulnya ini akan dikirim kurang lebih sekitar akhir Oktober. Kita akan kirimkan ke Padang ya, sekitar 500 bibit teman-teman. Pesanan teman kami di Padang. Oke, itu saja dari kami sekilas tentang lampu dan buah naga palora Ecuador. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.